Saya cukupkan materi pada pagi hari ini itu terkait topologi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, soal materi yang tadi saya belum paham, bisa disampaikan kembali. Baik, saya akan jelaskan materi terkait topologi jaringan tadi melalui video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait topologi jaringan. Nah, apa sih itu topologi jaringan, gitu kan? Mungkin dari kalian ada yang pernah membayangkan gimana salah satu komputer bisa terhubung ke komputer yang lainnya, atau gadget nih bisa terhubung ke gadget yang lainnya, atau sebaliknya gitu. Jawabannya adalah menggunakan topologi jaringan. Nah, apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah sebuah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer atau gadget ke gadget yang lainnya agar saling terhubung, di mana dapat menggunakan kabel atau wired dan nirkabel atau wireless. Nah, secara sederhana nih kita bayangkan gitu ya, topologi jaringan adalah sebuah cetak biru atau peta yang menunjukkan bagaimana perangkat-perangkat tersebut dalam sebuah jaringan saling terhubung secara fisik. Artinya apa? Bagaimana kabel diletakkan atau secara logis bagaimana data itu mengalir. Tujuannya sudah jelas, agar komunikasi antara satu komputer yang lainnya dapat berjalan secara lancar, stabil, dan teratur. Topologi ini dapat menentukan fungsionalitas dan efisien secara keseluruhan. Mengapa sih topologi itu penting gitu ya? Karena untuk memastikan jalur data terstruktur dan mengurangi kemacetan. Nah, mungkin kalian pernah berada di sebuah jalan raya gitu kan, sebuah jalan raya yang kondisinya macet. Dalam sebuah topologi itu menggunakan sebuah topologi agar memastikan jalur dan data terstruktur dan mengurangi kemacetan, agar memudahkan sebuah administrator jaringan dalam konfigurasi pemeliharaan. Nah, selanjutnya nih, jenis-jenis topologi jaringan. Ada yang tahu nggak jenis-jenis topologi jaringan? Nah, jenis-jenis topologi jaringan yang paling utama ada 6 jenis. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus kemudian adalah topologi ring. Ring dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah lingkaran atau cincin. Kemudian adalah topologi star, di mana star adalah berbentuk sebuah bintang. Nah, kemudian selanjutnya adalah topologi mesh. Kemudian selanjutnya topologi tree atau ada menyebutnya pohon. Tree kan dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Kemudian topologi hybrid, di mana topologi hybrid ini nantinya adalah topologi yang memadukan dua topologi. Kita bahas nih satu-satu ya. Topologi bus yang pertama. Apa sih itu topologi bus? Nah, topologi bus adalah suatu topologi yang paling sederhana. Semua komputer dapat terhubung ke komputer yang lainnya menggunakan satu kabel pusat. Keuntungannya tuh murah dan mudah dipasang. Mungkin kalian sudah bisa membayangkan topologi bus itu seperti apa. Kemudian kelemahannya adalah hanya satu. Jika salah satu kabel tidak berfungsi, maka komputer yang lainnya akan mati. Itu kelemahannya. Sudah bisa membayangkan kan seperti apa kelemahan dari topologi bus ini? Makanya dalam topologi bus jarang digunakan untuk sebuah perusahaan atau sebuah kantor seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah topologi ring. Nah, topologi ring adalah sebuah topologi yang berbentuknya bulat atau berbentuk seperti cincin, di mana perangkat terhubung membentuk sebuah lingkaran, di mana data bergerak ke satu arah, membuatnya lebih efisien dan jarang terjadi tabrakan data. Tapi sama seperti bus ini kelemahannya, di mana topologi ini juga rentan. Jika salah satu titik putus, maka jaringan akan total terhenti. Kalian sudah bisa membayangkan ya, bagaimana topologi bus dan topologi ring. Kemudian selanjutnya adalah topologi star. Nah, ini nih yang kita akan bahas nih. Topologi star atau topologi bintang. Topologi star adalah sebuah topologi yang paling populer yang digunakan saat ini. Karena apa? Karena topologi ini sangat efisien.
terutama digunakan pada laboratorium sekolah mungkin atau perkantoran yang modern. Semua komputer akan terhubung ke titik pusat menggunakan hub atau switch, di mana keunggulan utamanya ketahanannya jika salah satu komputer bermasalah maka komputer yang lainnya tetap bisa terhubung. Namun kelemahannya jika perangkat pusatnya mati maka semua koneksinya terputus. Mungkin seperti keluarga gitu ya. Jika ibunya sudah tidak ada, maka akan berdampak pada ekonomi keluarga. Mungkin dari orang tua, bukan ibu aja. Kemudian selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah menawarkan sebuah keandalan yang sangat tinggi. Setiap komputer terhubung ke setiap komputer lainnya. Ini seperti memiliki banyak jalan raya cadangan. Mungkin kalian pernah membayangkan akan pergi ke kota A gitu kan. Nah, ke kota A mungkin tidak hanya memiliki satu jalur saja, tapi bisa memiliki beberapa jalur atau jalur alternatif seperti itu. Mungkin kalian bisa membayangkan atau ilustrasinya seperti itu. Setiap komputer terhubung ke setiap komputer lainnya, ini dapat memiliki banyak jalan raya cadangan, sangat aman dan sangat cepat. Tapi biayanya sangat mahal dan instalasinya sangat rumit. Makanya jarang digunakan untuk sebuah jaringan yang sangat kritis. Maka dalam sebuah perusahaan atau sebuah kantor yang modern, kantor yang lebih besar seperti itu jarang menggunakan topologi ini. Nah, yang terakhir nih, topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari beberapa topologi. Tujuannya untuk mengambil keunggulan masing-masing topologi dan meminimalkan kelemahannya. Ini sangat fleksibel, tapi manajemennya juga sangat sulit dan mahal. Sebagai kesimpulannya nih, tidak ada salah satu topologi jaringan yang paling sempurna, maka semuanya tergantung pada kebutuhan spesifik kita. Mulai dari seberapa anggaran yang kita akan bangun dan seberapa besar jaringan yang ingin kita bangun. Langkah pertama dalam membangun sebuah jaringan adalah kita menentukan sebuah topologinya itu seperti apa. Seperti kita membangun sebuah rumah, tapi kita tidak mengetahui rumah itu bentuknya seperti apa. Kita cuma hanya punya gambaran, maka tidak bisa. Nah, topologi STAR adalah topologi yang paling umum dan seimbang yang paling banyak digunakan, terutama pada sebuah kantor perusahaan, lab komputer sekolahan, kantor-kantor sekolahan, maupun yang lain sebagainya. Nah, baik, maka selesailah penjelasan terkait topologi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu kalian dalam memahami terkait topologi. Dan jika kalian akan membangun sebuah jaringan, maka kalian bisa menentukan sendiri topologi apa yang sesuai, topologi apa yang cocok sesuai dengan kebutuhan kalian. Bye-bye, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana materinya terkait topologi jaringan tadi? Sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih, Pak.